Sadaka Talks Forum edisi ke-7 malam ini kembali hadir dengan tema Perang Yarmuk dan Pembebasan Syam dengan narasumber penulis buku-buku sejarah Islam Ustadz Wisnu T. Prabowo dan Direktur Bidang Riset dan Kewilayahan Sadaka Ustadz Ahmad Rofiki LC MPDI. Hadirin dan pemirsa, kita sambut moderator Sadaka Talks Forum, Bang Afwan Riyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bagaimana kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian, para pemirsa Sadaka Talks Forum yang berbahagia? Alhamdulillah ini di long weekend ya. Liburan cukup panjang kita 5 hari. Makin dekat, makin akrab kita dengan kehangatan keluarga. Alhamdulillah kami hadir kembali untuk sedikit memberikan asupan gizi bagi intelektual kita dan juga hati kita. Semoga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang penuh inspirasi, ya insyaallah. Dan juga di hari yang juga masih dalam nuansa Maulid Nabi Muhammad SAW, kami mengajak bahwa Bapak Ibu-ibu sekalian semuanya untuk kita mari merefleksi diri kita, menjadikan momentum Maulid Nabi ini menjadi refleksi diri, apakah kita cukup mencintai Nabi kita yang tercinta Rasulullah SAW, dan juga bagaimana kita mampu meneladani risalah dari Rasulullah SAW. Ya, itu menjadi sebuah hal yang lebih penting daripada sekedar perayaan dari Maulid Nabi ini. Dan juga kami ucapkan selamat bagi para santri, ya, karena juga ini merupakan hari santri, serta juga selamat Sumpah Pemuda bagi para pemuda-pemudi Indonesia. Semoga kita terus bersatu, berbangsa satu, bertanah air satu, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia, bangsa Indonesia, tanah air Indonesia, merdeka. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian semuanya, Sadaka Talks Forum hadir kembali di malam hari ini menjadi sebuah awal dalam pembahasan yang cukup panjang. Kita sudah menyiapkan 7 episode tentang penaklukan Islam yang mengubah dunia. Dan seri tentang penaklukan Islam yang mengubah dunia ini kita mulai pada kesempatan malam hari ini, yaitu penaklukan atau Perang Yarmuk. Bagaimana itu Perang Yarmuk? Apa itu Perang Yarmuk? Mungkin sedikit saya sampaikan di sini, bahwa Perang Yarmuk adalah salah satu perang terpenting dalam sejarah peradaban manusia. Menurut para sejarawan, bukan menurut saya saja, bukan menurut orang Muslim saja, tapi menurut para sejarawan, Perang Yarmuk adalah salah satu perang yang terpenting dalam sejarah hidup manusia atau peradaban manusia sepanjang masa. Mengapa ini kita angkat? Karena ini menjadi sebuah milestone bahwa pada saat kekhalifahan atau pada saat kaum muslimin mulai melakukan ekspansi dalam tanda petik, ya, dakwahnya keluar Jazirah Arab, dimulai dalam Perang Yarmuk ini. Dan pembahasan hari ini akan kita obrolkan, akan kita bicarakan dengan 2 orang narasumber yang luar biasa. Salah satunya adalah Ustadz Wisnu T. Prabowo, dan yang kedua adalah Ustadz Ahmad Rofiki. Tidak berpanjang kalam, kita akan memulai pembicaraan kita mengenai Perang Yarmuk dan bagaimana kontribusinya atau perubahannya dalam peradaban manusia, Perang Yarmuk dan Pembebasan Syam. Kita akan membahas bersama Ustadz Wisnu T. Prabowo. Nah, beliau adalah penulis yang cukup produktif ya, dan juga mempublikasikan dengan berbagai macam platform. Pernah menulis tentang Heraklius masuk Islam atau bukan ya, atau tentang Zulkarnain yang agung, antara Cyrus dan Alexander dan sebagainya. Menarik sekali. Penulis-penulis buku sejarah Islam. Dan beliau mungkin yang terakhir saya bacakan, beliau dalam dosen matrikulasi dari STEI Tazkiyah Dramaga Bogor. Baik, kita akan membahas tema yang pertama, yaitu Perang Yarmuk dan akhir dominasi Barat di Syam bersama Ustadz Wisnu T. Prabowo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Baik Ustadz, tidak berpanjang kalam, kami langsung sudah nggak sabar nih mendengarkan penyajian dari Ustadz Wisnu ini. Mangga kepada Ustadz, silakan. Ya, jazakallah Ustadz Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi yashrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baik, suara saya jelas, Ustaz Jelas, Afwan? alhamdulillah, jelas. Alhamdulillah. Baik, insya Allah kita akan membahas dan berdiskusi tentang perang Yarmuk dan juga berakhirnya dominasi Barat di Syam. Baik, saya akan share screen di sini. Ya, perang Yarmuk dan berakhirnya dominasi Barat di Syam. Ya. Lihat. Nah, jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang peradaban Barat, maka Barat itu dua kakinya berdiri di atas dua peradaban. Yang pertama peradaban Yunani, yang kedua peradaban Romawi. Namun demikian, Yunani dan Romawi ini sebenarnya lahir dari peradaban Timur juga. Jadi dulu di Mesopotamia dan Mesir kuno. Nah, ini di dua peradaban timur itulah tulisan pertama kali ditemukan, ya, di Sumeria. Jadi Mesopotamia ini kan ada beberapa kerajaan. Ada Sumeria, ada Akkadia, ada Babilonia, kemudian nanti ada Persia. Nah, Sumeria ini menemukan dan menggunakan tulisan untuk pertama kalinya menurut konsensus sejarawan Barat. Gitu ya. Kalau kita bawa ke ranah cara pandang Islam, ya ada riwayat mengatakan yang menemukan tulisan itu ya Nabi Idris alaihissalam. Itu jauh sebelum banjir besar. Nah, akhirnya apa? Jika tulisan itu telah ajak dalam satu peradaban, ia akan mendorong literasi. Jika literasi itu giat, ia akan mendorong tradisi ilmu. Dan jika tradisi ilmu kuat di suatu peradaban, maju dia. Nah, termasuk Mesopotamia dan Mesir kuno dengan hieroglifnya. Nah, dua peradaban ini akhirnya melahirkan Barat. Jadi, dikotomi Barat Timur sebenarnya bukan tanpa masalah. Artinya minimal ada ambiguitas lah. Bahwa Barat ada karena Timur. Gitu. Ya, nanti di kemudian hari Islam membuktikan sebagai mercusuar ilmu, bukan saja agama tauhid, tapi peradaban ilmu yang bukan saja menyinari kaum muslimin tapi juga seluruh dunia. Nanti kita lihat. Baik. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa lihat di sini ada peta yang di arsir merah adalah Romawi, ya. Puncak dari keemasan Romawi. Masya Allah ya. Ini silih berganti kemenangan itu oleh Allah gilirkan. Nah, berbicara tentang dominasi Barat atau dominasi Romawi di Timur, maka kita ke abad atau ke tahun 63 sebelum Masehi. Nah, di sini Romawi datang ke Yerusalem. Dia kepung, dia rebut, dan akhirnya Romawi mengangkat seorang raja Yahudi bernama Herod. Diangkat dia menjadi boneka sih sebenarnya. Jadi kalau kolonialisme itu kalau datang ke satu negeri, dia akan angkat satu agen. Nah, Herod ini akhirnya memimpin 100 tahun lebih maksudnya, ya, hingga nanti muncullah peristiwa-peristiwa besar di Romawi ini, termasuk kelahiran Rasulullah Isa alaihissalam, diangkatnya beliau menjadi Rasulullah, menjadi Rasul, diturunkannya Injil kepada beliau, dan juga peristiwa yang oleh ahli kitab yakini sebagai penyaliban. Nah, ini semua muncul di bawah dominasi Romawi. Nah, ini menarik, sebab agama Yahudi pun lahirnya bersinggungan dengan dominasi lainnya, yaitu Mesir kuno, Firaun. Ya, itu bahkan Mesir kuno itu adalah negara adidaya pertama di dunia yang tercatat.